Subhanallah, Masya Allah ya. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia bersama saya Ali Zainal. Dan tadi kita sudah melihat cuplikan tentang keluarga. Aduh, ini benar-benar bikin hati kita terenyuh ya. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya dalam keadaan baik ya. Dan Ali juga ingin sapa yang ada di studio pada kesempatan kali ini nih perdana nih ya. Assalamualaikum Umi. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Ini masih physical distancing ya, masih ada jarak di antara kita ya. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa tema yang akan kita angkat sesuai dengan tadi cuplikan VT kita ya. Yang pertama, jangan tinggalkan keluarga, amarah dari bisikan setan. Dan yang ketiga, hidup jangan banyak gaya. Masya Allah ya. Dan baik, alhamdulillah rabbil alamin, nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Dermawan, dan ada Kang Rashid. Dan selain itu juga nanti akan ada segmen ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Dan untuk pemirsa di rumah yang punya pertanyaan, boleh kirimkan pertanyaannya lewat Instagram kita @cahayahati_inews. Dan alhamdulillah rabbil alamin, untuk tema jangan tinggalkan keluarga ini saat ini sudah ada guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Dermawan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, sehat ya? Alhamdulillah Kiai, sehat Subhanallah. Kiai. Mudah-mudahan suasana hari ini menjadi new normal life. Life, artinya bahwa COVID-19 ya Allah semoga cepat dan cepat berlalu. Amin dong. Amin. Luar amin. biasa. Selamat baik. tinggal Corona. Amin. Baik, Kiai mohon ilmunya tentang keluarga ini Kiai, silahkan. Baik, Bang Ali makasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Thummalhamdulillah. Alladzi nastofa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews, di mana saja ayah bundaku terkasih berada. Kita berdoa pada hari nan indah, nan sejuk, nan bahagia. Semoga Allah memberkahi kita dunia dan akhirat. Amin. Amin. Kerajaan yang paling indah Bang Ali, para pemirsa tersayang, bunda-bundaku yang terkasih, ayahandaku yang tercinta yang berada di studio. Ternyata kerajaan yang paling indah itu bukan kursi, pejabat atau raja yang bertahtakan emas, intan berlian. Kerajaan yang paling indah merinding saya adalah kerajaan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu yang dinamakan baiti janati, home sweet home. Sekarang banyak orang yang meninggalkan keluarga. Padahal harta yang paling indah adalah keluarga. Amin dong. Amin ya Allah. Mereka bisa meninggalkan keluarga karena tidak bertanggung jawab, karena cekcok atau salah interpretasi atau juga misunderstanding, kesalahpahaman. Atau mutu kualitas yang tidak tinggi, tidak meningkat SDM keluarga. Tidak bagus, dia pergi tanpa meninggalkan nafkah, tanpa meninggalkan kasih dan sayang. Artinya timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Inilah yang dilarang oleh agama. Menjadi suasana istri yang baik atau membuat nyaman sang suami, agar suami cepat kembali ke rumah usai ibu sehat. Alhamdulillah. Kok diem-diem baik? Tegang amat. Iya. Kita nggak mau menjadi keluarga yang seperti hotel, hanya transit pergi lagi.
transit pergi lagi. Ada juga yang tipe keluarga seperti hospital, rumah sakit, ada dokter, ada pasien. Dokter berkata, karena saya pasien bisa sembuh. Kata pasien, karena saya sakit, dokter bisa punya uang. Karena saya, kata suami, karena saya, kata istri. Tidak ada take and give, give and give. Memberi dan menerima, memberi dan memberi. Ada tipe juga seperti graveyard, seperti kuburan. Sepi. Sang istri diam saja, gak mau ngomong sama suami. Para pemirsa, suami juga gak mau ngomong tuh sama istri. Lahir tuh anak juga gak mau ngomong, keluarga bisu namanya. Diem, bu. Ya. Para pemirsa yang terkasih, ini yang tidak diinginkan. Meninggalkan keluarga terkadang dekat kita seakan-akan jauh. Di sana memegang gadgetnya, sebelah sana handphone gadgetnya. Tapi yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa jauh. Makanya jangan ada kata no gadget, no life. Nggak ada gadget, nggak ada kehidupan. Justru family, keluarga yang baik, yang sejahtera, yang home sweet home, itulah kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Jangan kita meninggalkan keluarga. Yang kedua, boleh juga ada seorang yang meninggalkan keluarga, tetapi harus ada aturan-aturannya, Bang Ali. Para pemirsa, aturannya apa ya? Kita positif, kita niat baik. Ada tujuan. Contohnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia keluar rumah. Pada saat itulah, Allahu Akbar, seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, para pemirsa, dia lahir di Babilonia. Di Irak. Babilonia itu kota yang betul-betul unik dan tua. Di negara Irak itu dilahirkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian berangkat menujulah ke negeri Syam. Syam itu ya sekarang Syria. Damaskus atau yang disebut dengan Damsyik. Dia mampir ke negeri Syam berdakwah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tentu bersama istri kekasihnya tersayang bernama Siti Sarah. Berangkat menuju ke Mesir, dan di Mesir itulah ya Rob, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama Siti Sarah itu mendapatkan hadiah berupa harta dan benda, berupa onta, Bang Ali, para pemirsa, berupa kuda, berupa perhiasan, bahkan budak sahaya diberikannya kepada Ibrahim alaihissalam dan Sarah. Dan budak sahaya itu budak perempuan yang bernama Siti Hajar. Sudah 70 tahun Siti Sarah dan Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia tidak mempunyai seorang anak pun, maka diizinkan menikah kepada budak sahaya yang bernama Siti Hajar waktu itu. Maksudnya dinikahkan kepada Hajar dan punya anak waktu itu setahun kemudian bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan berangkat pergi menuju ke kota Mekah. Dan di Mekah itu para pemirsa yang tersayang, apa nyatanya? Dan Ismail pun, Siti Hajar pun ditinggalkan pula oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menuju ke Palestina. Disitulah seusai melambaikan tangan Ibrahim alaihissalam, ternyata Ismail masih merah bayinya waktu itu, ditinggalkan oleh seorang bapak rumah tangga, kepala keluarga. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam waktu itu mengangkat kedua belah tangan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, hari ini kami berdoa bahwa aku telah menempatkan anak cucuku, merinding, Ismail alaihissalam, anak cucuku, juga Hajar, istriku yang tersayang, ghairi zizzar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah, biwadin, lembah yang tanpa ada pohon, tanpa ada daun, tanpa ada tanam-tanaman, ditinggalkan itu Hajar, Ismail alaihissalam.
Berangkat waktu itu, tapi yang terakhir di penghujung jalan, seusai nanti tanpa tampak lagi Ibrahim alaihissalam. Dan doa selanjutnya adalah Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kenapa aku tempatkan Bang Ali Zainal, para pemirsa, ibu, bapak yang terhormat, kenapa aku tempatkan di lembah yang gersang kering tandus, tanpa ada air, tanpa ada dadaunan pepohonan, tanam-tanaman, agar mereka liyuqimus shalah, agar mereka sholat. Tapi tidak hanya sholat saja, Ibrahim juga berdoa, faj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, jadikanlah afidah minan nas, hati-hati mereka semua, hati manusia semua di pelosok dunia, tahwi ilaihim, agar mereka cenderung, agar mereka semua berkunjung ke kota Mekah itu yang kering tandus, bisa melihat anak cucuku Ismail, termasuk Hajar, Siti Hajar, istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baru Ibrahim mengatakan, pas hampir sudah tak terlihat wajah Ibrahim, warzuqhum minas samarat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rezeki daripada buah-buahan, walaupun tidak ada pepohonan, la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mereka bersyukur, amin dong semuanya. Walaupun tidak ada pohon anggur, walaupun tidak ada pohon-pohon yang namanya jeruk, tidak ada pohon pisang, tidak ada pohon apel, tapi luar biasa, pergi haji dan umrah berlimpah ruah, pelosok dunia supply, ternyata menuju ke Makkah buah-buahan pun berlimpah ruah. Alhamdulillah. Itu meninggalkan keluarga yang positif. Tujuannya apa? Membangun agama ilahi Rabbi, sampai Nabi Muhammad dikatakan dalam wahyu Allah, tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Nabi Muhammad, hey, kemudian telah kami wahyukan kepadamu agar kamu ikutin jejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bukan kayak kita, suami meninggalkan anak istri, sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, nggak pulang-pulang. Itu namanya siapa tuh? Bang Toyib. Bang Toyib. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, baik guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita akan coba untuk kasih kesempatan kepada jamaah yang di studio untuk bertanya. Kira-kira siapa yang ingin bertanya? Saya. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Berdiri boleh ya, berdiri ya. Berdiri, namanya dulu siapa ya? Nama saya Sarah. Sarah, oh pas banget nih. Siti Sarah. Baik, silakan Neng Saya Sarah. mau nanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghadapi suami yang kasar? Kasar ya? Ya baik. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Karena kamu Sarah 70 tahun nikah kawin sama Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak punya anak. Pas 90 tahunnya punya anak Siti Sarah yang bernama Ishak. Ternyata bagaimana menghadapi suami yang galak sama istri. Istrinya juga harus introspeksi diri. Istrinya juga harus tafakur, berpikir dong. Tadabur, introspeksi dong. Tasakur, bersyukur dong. Terkadang maaf nih, kita tidak menyalahkan satu pihak. Mungkin kita kurang cakep depan, kurang wangi-wangi atau kurang manis-manis depan sang suami. Atau mungkin sang suami membawa rezeki hanya sekedar saja matanya melotot, mendelik, mulutnya monyong kayak bemo. Tidak menerima, tidak berterima kasih pada sang suami. Atau mungkin suaminya, maaf ya, memang tidak ada iman dan takwa. Yang pertama adalah hadapi dengan penuh kesabaran. Yang kedua, dengan penuh kesopan santunan, gunakan akhlakul karimah sang istri untuk memberikan kesadaran kepada sang suami. Wa qulu qaulan sadida, berdialog dengan kata yang lemah lembut yang baik. Mudah-mudahan sang suami pun juga akan betul-betul mempengaruhi hati dengan hati yang mutmainah, insya Allah, amin.
Kemudian jangan lupa, Allah kalau sudah kamu Sarah, sudah yuslih lakum a'malakum wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Insya Allah akan diperbaiki amal kamu. Artinya kamu dan suami. Kalau sudah diperbaiki amal-amal kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Amin dong. Amin. Tidak hanya istri, suami dan keluarga. Kemudian bagi orang yang bagaimana Pak Agus Darmawan, tentunya Bang Ali adalah wa mayuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kedua belah pihak itu, suami, istri dan anak, percayalah, mudah-mudahan Allah akan faqad faza fawzan azima. Allah akan berikan keberuntungan yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, surga di dunia, surga di akhirat. Amin ya Allah. Tetap iman, takwa dan akhlak, jadikan rumah tangga yang sholat. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumahmu dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Senyum tabasumuka fi waji ahika sodakah. Sedekah senyum kita buat sang suami, suami juga buat sang istri. Suami yang ada di rumah, tenang, jangan marah-marah mulu ya. Semangat, ayo tingkatkan iman, takwa dan akhlak. Iya, memang kadang-kadang kita susah untuk introspeksi diri ya. Jadi yang terbaik introspeksi diri dulu. Kalau udah introspeksi diri, insya Allah ada jalan keluarnya. Perbanyak bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Iya. Baik, terima kasih Kiai. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, sesaat lagi kita akan bertemu dengan Kang Rashid. Di sini kita akan membahas tentang amarah dari bisikan setan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.